Yesus bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kami pribadi, menguasai ruangan ini. Atmosfer ilahi, urapan Tuhan bekerja atas kami, menguasai tempat ini. Ada kemuliaan Tuhan, sehingga orang yang lewat, masuk, keluar, lalu lalang, mereka melihat tempat ini benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Biarlah lewat keluarga di tempat ini banyak orang-orang yang boleh mengenal Yesus. Dan kami yang ada di tempat ini semakin berakar di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tidak tergoncangkan. Sekalipun semua digoncang, kami tidak tergoncangkan. Karena kami tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Urapi lidahmu bibir hambamu, hambamu dapat mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dari Tuhan, yang membuat kami kuat dan teguh dan tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang kuat, kuasa-kuasa gelap, ilmu santet, guna-guna, tenung, pelet, oh haleluya, haleluya, apapun itu istilah-istilah yang buat manusia, kami tahu itu berasal dari setan dan iblis, sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, jadi saya biasanya lebih sering khotbah di di orang yang gereja gitu. Jadi ini di rumah saya mencoba untuk tenang dan memberikan pengajaran buat kita. Tadi waktu saya dengar Ibu Margaret berbicara tentang berakar di situ saya ingat waktu saya di Mentawai 2 bulan yang lalu, 1 bulan saya di sana, banyak sekali orang-orang Kristen yang mualaf masuk Islam. Ada 2 hal yang membuat mereka seperti itu. Yang pertama memang faktor ekonomi, tapi yang kedua karena pengenalan akan Tuhan tidak mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dan di tempat-tempat lain juga hampir sama lah Walaupun memang di sisi lain kalau di Surabaya, di Jakarta, khususnya di Pulau Jawa, itu banyak orang-orang yang tadinya tidak kenal Yesus, agama-agama yang lain itu percaya Yesus. Tapi ada satu pulau namanya Mentawai Nah, itu masuk Sumatera Barat Sumatera Barat ini sebenarnya dia mau buat seperti Aceh, tapi nggak bisa dikarenakan ada Pulau Mentawai. Pulau Mentawai itu mayoriti Kristen, Katolik lah Tetapi belakangan ini banyak mereka yang mualaf. Disebabkan karena tidak mengenal Tuhan dengan benar, dan juga memang ada faktor ekonomi. Sebab mereka-mereka yang dari Sumatera Barat, dari Padang, itu kan ke Mentawai cuma 4 jam naik kapal cepat. Nah, jadi mereka ke sana membuat sekolah gratis, membuat apa lagi kasih bantuan macam-macam. Dan itu memang disponsori oleh pemerintah pusat Pemerintah pusat, maksud saya bukan pemerintah pusat Jakarta, pemerintah pusat yang ada di Sumatera Barat tadi jadi saya rasa ini berkaitan dengan ini Coba kita baca Kolose 2 ayat 7 Kolose 2 ayat 7 kita baca sama-sama. Haleluya. Nah, sudah? Kalau sudah katakan sudah, amin. Oke, kita baca ya. Kolose 2 ayat 7. 3, 2, 1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Kalau kita baca judul perikopnya sama ayat 6-nya, judulnya
penuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Barulah ayat berikutnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dia maksudnya siapa di sini? Tuhan Yesus. Karena konteksnya tadi Kristus ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, iman di dalam Yesus yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, pertama berakar. Nah, ini berakar sangat penting. Ya, berakar. Jadi inilah bedanya ya pohon-pohon yang ada di Indonesia ini dengan
berkata, ya masa Allah ada kakinya, ada tangannya, ya masa Allah seperti itu ngantuk, ya masa Allah juga makan. Nah, jadi makanya di sini dijelaskan, ya dalam Kristus itulah di sini, sebab di dalam Kristus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah bukan Yesus karena Allah roh. Yesus itu Allah. Kenapa? Karena di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi begini Pak. Waktu Yesus mau disalib, Petrus bilang, jangan kerja di atas. Tapi Yesus bilang, hei iblis. Apakah Petrus iblis? Bukan. Tapi roh yang di dalam dia iblis. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi yang di dalam Yesus ini, inilah roh Allah tadi. Ya. Apa bedanya dengan saya? Saya juga punya roh. Tapi waktu saya di kandungan ibu saya bukan dihembuskan, bukan roh Allah yang di dalam saya. Allah menghembuskan rohnya, jadi roh manusia. Nah, jadi ada 4 roh ya, roh Allah, roh malaikat, roh manusia, roh setan. Ya, haleluya. Jadi saya dikatakan manusia, Bapak dikatakan manusia, Pak ya. Ya, Bapak nama siapa? Joel, nama saya Lubis. Kok Bapak manusia? Saya manusia. Padahal Bapak Joel, saya Lubis. Jadi Joel itu nama tubuh Bapak. Lubis nama ini saya. Kenapa kita dikatakan manusia? Manusia itu spesies roh. Roh kita ini namanya roh manusia. Bukan roh malaikat, bukan roh Allah, roh manusia. Ya, ini paham dulu di sini ya. Nah, makanya di dalam diri Yesus itu tidak ada roh manusia. Tidak ada roh manusia. Paham sampai di sini ya? Ngerti ya? Nah, waktu itu kalau kita baca Lukas 1, Lukas 2, Gabriel datang. Catat ya. Lukas 1, Lukas 2, nanti ayat 21-nya. Nah, Gabriel datang. Maria, kau akan mengandung. Bagaimana saya mengandung? Saya kan belum pernah hubungan suami istri. Kau akan mengandung dari roh Allah, roh kudus. Apa bedanya roh kudus dengan roh Allah? Nggak ada beda. Orang terjebak roh kudus, roh Allah, roh ini, roh kudus itu ya roh Allah itu. Ya, jadi bukan ada roh Allah terus roh kudus di sini, roh Allah di sana. Enggak, roh kudus itu roh Allah. Karena roh itu semua kalau nggak roh Allah nggak roh kudus. Nggak kudus, semua roh itu udah nggak ada yang kudus. Jadi roh Allah tadi itulah roh kudus itu. Roh kudus ya, dia adalah Allah itu sendiri. Ya. Nah, Allah dia hidup, dia punya firman ya. Di dalam diri Allah ada firman, ada perkataan. Di dalam diri saya ada perkataan. Nah, jadi kenapa dikatakan Yesus itu Allah? Karena di dalam dia seluruh kepenuhan kealahan. Nah, bedanya kita, walaupun kita diurapi roh Allah, tapi kita punya roh manusia. Saya kasih tahu ya. Nah, contoh lain. Jadi ketika sel telur bertemu dengan sperma, itu 3 minggu dokter langsung tahu. Dokter langsung tahu di situ ada hidup, tapi belum ada roh. Nanti dia akan berkembang, itu terjadi gumpalan darah. Nah, menurut dokter setelah 3 bulan itu baru ada tangan, kaki, kuping baru bisa kelihatan. Walaupun jenis kelaminnya sulit dilihat, tapi dia sudah mulai terbentuk. Nah, disitulah Tuhan mengembuskan rohnya. Dari mana saya tahu? Kita baca di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ya. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Haleluya. Oke. Kita baca ya. Kejadian 2 ayat 7 sudah. Kalau bisa ditulis supaya khususnya kepada rekan-rekan kita yang muslim, karena mereka memfitnah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Nah, begini ya, kita baca ya Kejadian 7. Ketika, ayo 3, 2, 1, Kejadian 2 ayat 7.
3, 2, 1. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya dalam bahasa aslinya ruah itu napas, roh, ya. Ya, jadi kita napas ini karena ada roh. Kalau roh nggak ada, kita nggak bisa bernapas. Iya, walaupun kita punya darah, tapi nggak ada roh nggak bisa bernapas. Ya, karena yang buat napas itu roh, ya. Nah, jadi Tuhan mengembuskan rohnya. Jadi sudah dibuat tangan, kaki. Ini debu dah. Debu kan? Dibuat telinga, mata, semua. Saya berusaha bahasa pelan-pelan karena walaupun sama-sama kita bahasa kayak Indonesia, Melayu, tapi kadang ada trouble ya. Nah, jadi berusaha saya pelan ya. Nah, jadi ini debu lah, debu tanah udah dibentuk. Ada kaki, ada tangan. Betulkah itu kaki? Bukan, itu debu. Jadi kalau debu itu jadi keras namanya patung. Nah, baru Tuhan mengembuskan rohnya. Baru namanya Adam. Haleluya. Iya. Jadi sama dengan kita. Waktu sel telur kita nggak dari tanah. Kita sel telur sama sperma. Ya, sudah ada di kandungan. Itu 3 minggu aja dokter tahu bahwa si ibu ini sudah mengandung, ya. Tapi itu belum berbentuk tuh, masih gini-gini aja itu ya di dalam kan. Nah, nanti udah 3 bulan barulah ada bentuknya, ada tangan, ada kaki, baru Tuhan mengembuskan. Dari mana saya tahu? Nah, tidak semua harus ditulis secara letterlock. Itulah perlunya kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi bisa kita pertanggungjawabkan. Ini air, maaf ya, sperma, sel telur. Mana mungkin ada roh di sini? Tuhan nggak mungkin buat roh di sini. Kalau sudah sempurna seperti tadi, seperti debu tadi, baru Tuhan mengembuskan rohnya. Haleluya. Nah, jadi kita punya roh. Roh kita namanya roh manusia. Tapi yang di dalam Kristus itu, dalam Yesus tidak ada roh manusia. Itu roh Allah. Haleluya. Makanya Allah bukan Yesus karena roh. Paham ya? Ini hanya pakai bahasa aja nih, permainan speak lah ini supaya paham orang. Yesus itu Allah karena kepenuhan kealahan. Jadi kalau kita bilang Yesus Allah, Yesus Tuhan, memang dia Allah. Memang dia Tuhan. Kenapa? Karena dia kepenuhan kealahan. Makanya semua yang katanya manusia, hanya ada satu yang tak berdosa, yaitu Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena dia kepenuhan kealahan. Jadi dulu agama saya Islam, kami percaya Yesus itu Isa Al-Masih ya. Walaupun sedikit terjadi perbedaan sejarah, tapi kami yakin bahwa Isa Al-Masih itu Yesus. Jadi di Al-Quran sendiri, di keyakinan kami, yang tidak pernah disentuh setan, semua nabi pernah disentuh setan. Yang tidak pernah cuma Isa Al-Masih. Sekalipun dia nggak percaya itu Tuhan, tapi kita bersyukur semua nabi disentuh setan. Cuma Yesus tidak pernah disentuh setan. Haleluya. Karena dia Allah. Dia kepenuhan kealahan, dia Allah. Ya. Jadi tidak bisa dia bertindak dari dirinya kalau bukan roh Allah yang tadi. Beda dengan kita. Kita bisa melawan. Haleluya. Karena ada roh manusia tadi. Ada free will ya. Kehendak bebas untuk kita memilih. Karena kita punya roh manusia tadi. Roh manusia tadi itu kalau tidak benar-benar terikat dengan roh Allah, roh kudus tadi, pasti dia belek-mereng lah. Makanya kita perlu mengenal dia. Haleluya. Haleluya. Oh, Pak, saya udah Kristen. Pendeta pun belum tentu mengenal dia. Karena begini. Kenapa banyak orang murtad di Mentawai? Ya. Saya tanya Bapak ini nanti kebingungan ya. Saya tanya begini, Pak, Tuhan bisa mati nggak Pak?
Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati nggak Tuhan? Kalau Tuhan mati, habislah dunia ini, bumi ini, tamatlah kiamat. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak bisa mati, Bu ya. Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan bukan? Iya, Cak. Tuhan. Yesus mati nggak di kayu salib? Oh iya. Iya. Tuhan bisa mati nggak? Tidak. Tidak. Kok Ibu bilang Yesus Tuhan, dia mati tuh? Rohnya dibangkit. Hah? Ah, ini dia mulai pintar, dia cerdas. Dia. Haleluya. 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 Jadi, ya kita baca yuk. Kita baca di dalam Efesus ya. Nah, karena mereka pakai begini nih ya, kita juga harus cerdas menjawab dia. Ya, kita pakai Efesus pasal 2 dulu ya. Efesus pasal 2 ayat 15. Ayat yang sama dengan ini artinya ada berapa ayat ya, tetapi nggak semua kita baca. Efesus 2 ayat 15 kita baca 3, 2, 1. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Jadi yang saya mau bahas di sini bukan ayat-ayat yang lain. Yang saya mau bahas, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia. Ah. Jadi Tuhan itu tidak bisa mati. Kenapa? Kita baca yuk. Tuhan itu nggak bisa mati. Kenapa? Ayo kita baca 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 17. Ayo 2 Korintus 3 ayat 17. 3, 2, 1. Sebab ayo 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 3 ayat 17. ayat 17. Ya. 3, 2, 1. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi sebab Tuhan adalah roh. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi Allah roh, Tuhan roh. Tuhan sama Allah sama nggak? Sama. Sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu bahasa Indonesia tulen, ya. Nah, Allah itu sebenarnya dari bahasa Arab, Arab. ya. Nah, bahasa Arab diadopsi ke Indonesia. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia, tetapi itu asal muasalnya bahasa Arab. Makanya orang Arab manggilnya Allah. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan gitu. Kita kan nggak bisa kalau yang Kristen sejak lahir. Coba kau bilang Allahu Akbar, pasti jadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya karena mungkin karena minyak badi itu, Pak. Banyak Ya. Ya jangan terlalu serius ya, jadi Ya, biar jangan ngantuk ya. Ya. Nah, Berani balik Ah, tapi ini kan diprotes oleh rekan-rekan kita Islam ya di Indonesia. Tidak boleh pakai kata Allah di Alkitab. Dia tidak tahu. Sebelum Muhammad ada, itu 600 tahun kemudian baru Muhammad ada setelah Yesus bangkit ya. Jadi sebelum Muhammad ada, itu orang Kristen di Arab sudah pakai kata Allah. Haleluya. 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 Nah, Haleluya. jadi dia nggak bisa protes seharusnya karena orang Kristen duluan ada. Orang Kristen udah panggil Tuhan itu Allah. Nah, jadi udah paham ya? Berarti Allah sama Tuhan sama sama. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Roh bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Berarti Allah tidak bisa Mati. nggak bisa mati. Bapak punya roh kan? Bapak tubuh bisa mati nggak? Bisa. Roh Bapak mati nggak? tidak Nggak mati, Bapak udah kebun. Kalau roh Bapak mati, ngapain Bapak percaya Tuhan? Udah mati aja kayak kambing dikubur kan? Iya. Jadi di sorga nggak ada kambing, nggak ada kerbau, nggak ada. Kenapa dia nggak ada pertanggungjawaban? Karena dia nggak punya roh. Dia nggak dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dia nggak berdosa kalau kambing itu makan tanaman, kita nggak berdosa.
Kita yang salah, kenapa kita nggak jaga tanaman kita? Iya kan? Iya. Iya. Kucing juga kalau makan ikan kita gitu, diambilnya dicuri, dia nggak dosa, Pak. Dia nggak dosa. Iya. Iya, kita yang bodoh, kenapa kita nggak jaga? Nah, tapi kalau Bapak curi ikan saya, Bapak dosa. Nah, Bapak harus bertanggung jawab sama Tuhan. Kambing nggak, makanya kambing nggak ada di neraka, nggak ada di surga, karena dia nggak bertanggung jawab atas perbuatannya. Haleluya. 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 Hanya manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kenapa? Karena manusia itu roh yang segambar serupa itu bukan tubuh ini, Pak. Sekian. Gini, Pak. Berdiri, Pak. Biar gampang. Oke. Bapak ini segambar serupa nggak dengan Allah? Iya. Segambar. Saya pun segambar. Betul? Iya. Betul. Tapi gigi bapaknya ompong gitu ya. Ada yang mana mirip nggak saya sama dia? Mirip. Yang miripnya kepalanya Kan perutnya gendut. sama-sama ya. Kepala dengan Ingat, maksud saya supaya paham ini. Yang segambar serupa itu maksudnya bukan ininya, Iya. tapi rohnya. Amin. Haleluya. 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 Nah, kenapa ininya tidak mirip? Oke, kita lihat. Kita lihat di dalam Mazmur. Ibu. Mazmur 139. Ya, biar kita santai tapi masuk ya. Iya, iya. Ya, daripada serius tidak paham kan. Iya. Mazmur 139 ayat 13. Oke? Sudah? Ya. 3 2 1. Sebab ayo Mazmur 139 supaya kita tahu perbedaan antara Mazmur berapa? roh Allah dengan roh manusia gitu. 139. Dan tubuh Yesus dengan tubuh kita ya. 139. Nah, ayat 13. Mazmur 3 yang paling Ya. 139. Ah, 103. 9 ayat 13. Oke? Oke? Sudah, kita baca sama-sama. 3 Mazmur 139 ayat 13. Sudah ya? 3 2 1. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Terus ayat 14 lah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Maksudnya ini gambaran ini di dalam rahim ya. Jadi saya akan baca ini ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan jadi Bapak. Nah, kenapa tubuh kami ini berbeda? Karena tubuh kami ini bukan dicetak, tapi ditenun, dibentuk. Nah, dilukis. Lukisan itu Pak, yang ori cuma satu, original. Walaupun pelukisnya sama satu orang, misalnya pelukisnya namanya siapa ya? Pelukis terkenal, taruhlah namanya Alexander aja. Dia ngelukis, lukis Soekarno nih, terus dia lukis lagi, itu pasti tidak bisa sama saudara. Nah, makanya 7 miliar lebih penduduk dunia ini tidak ada yang sama Pak, khususnya ini dari jempol. Iya. Makanya sekarang banyak itu bisa pembobolan bank karena kita tidak pakai jari jempol untuk ambil duit, bisa pakai. Nah, tapi kalau pakai jari jempol itu tidak bisa bobol karena ini tidak ada yang sama. Bayangkan 7 miliar lebih penduduk bumi ini Pak, tidak ada yang sama ini, tidak ada yang sama Pak. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi kenapa roh kita segambar serupa? Roh kita dicetak Pak. Wah, nama Bapak siapa? Joel. Nah, waktu benih sperma sudah ada, terbentuk 3 bulan di situ, saya juga terbentuk di kandungan ibuku fisiknya. Nah, baru Tuhan mengumumkan,
Bergerak lah Bapak. Bergerak. Oh, digimus lagi. Wah, saya bergerak. Haleluya. 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 Ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita tahu membedakan ya, mana roh manusia, mana roh Allah. Jadi roh yang ada pada Yesus itu tidak sama dengan roh yang ada pada kita. Walaupun kita minta kepenuhan roh Allah ya, tapi kita tetap punya dasar roh. Ini roh kita, ini roh Allah. Tapi kalau Yesus nggak ada ininya. Nih, paham sampai sini? Ini roh Allah tadi. Haleluya. 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 Ah, makanya kita harus jawab sama orang Islam bahwa Tuhan kita tidak mati. Allah kita tidak mati karena Tuhan itu roh, Allah itu roh, dia tidak bisa mati. Yang mati adalah tubuh Yesus yang kudus untuk menebus tubuh manusia yang sudah tercemari dosa. Berikan sorak-sorai. Nah, saya bilang gini Pak, yang membangkitkan Yesus siapa Pak? Kan mati nih tubuhnya. Yang bangkitkan dia siapa? Yang bangkitkan dia tadi roh Allah itu. Jadi dia kan sebelum meninggal, Eli lama sama tani. Waktu dia bilang Eli lama sama tani, roh itu masih ada. Kalau roh itu udah nggak ada, dia nggak bisa ngomong lagi. Karena napas ini nih, roh Allah yang napas ini. Nah, Eli lama sama tani. Nah, tubuhnya bisa mati nggak? Iya. Nah, tubuhnya mati. Iya, tubuhnya mati gara-gara apa? Tubuhnya mati karena Dosa. ya maksudnya ya dia mati untuk dosa kita. Maksudnya dia bisa mati karena diapain? Nah, karena dibunuh oleh tentara Romawi kan? Tidak, dia bukan dibunuh matinya. Mari kita baca. Kita bongkar lagi ya. Kita bongkar ya. Jadi kalau mau dengar yang saya sampaikan ini, walaupun bapak-bapak, ibu pernah dulu dapat dari KK, dapat dari KL, dapat dari Singapura, dapat dari Thailand, dapat dari Jepang, dapat dari Amerika, buang dulu itu, buang dulu. Hah? Kosong dulu biar saya isi ya. Oke. Supaya paham ya. Haleluya. Apa tadi itu Bapak yang saya mau sampaikan ini? Hah? Yang mau saya sampaikan ini apa Pak? Kenapa bisa mati? Kenapa? Hah? Tidak mati orang. Tubuh Yesus bisa mati. Mati kenapa? Ah, itu Yesus matinya bukan karena dibunuh tentara Romawi. Kita mau buktikan. Nggak mungkin tentara Romawi bisa bunuh tubuh kudus, nggak bisa. Ya, Matius pasal 27 ayat 50. Nih, yuk kita baca sama-sama. Matius 27 ayat 50. Nanti kasih tahu Pak sama pendetanya Pak ya, pastor Bapak ya. Nah, Yesus nggak mati karena dibunuh tentara Romawi, tidak. Weh, kaget dia, weh, kau jangan sesat. Baru kasih ayat ini ya. Kasih ayat ini. Masa dia berani melawan ayat firman? Matius 27 ayat 50. 3, 2, 1. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. dia mati dibunuh tentara Romawi, apa dia menyerahkan nyawanya? Dia Menyerahkan nyawanya. Kalau dia nggak menyerahkan nyawanya nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Tembak, paku, nggak mati-mati. Dia mati bukan karena tombak Romawi, dia mati karena menyerahkan nyawanya. Itulah bedanya tubuh Yesus dengan tubuh Pak Joel. Tubuh Pak Joel bisa dibunuh dengan tombak, mati. Walaupun Bapak bilang jangan mati, Bapak mati. Tapi tubuh Yesus nggak bisa, karena dia tubuh kudus yang bukan karena sperma, bukan karena terus. Itu pembentukan roh Allah kudus. Dengan sorak-sorak. Sudah paham ya? Ya, jadi Allah kita roh, Tuhan kita roh, dia tidak mati, ya. Allah roh, itu sebabnya Allah bukan Yesus
karena Allah roh, karena Tuhan roh. Yesus Allah karena dia kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu memang Allah. Gitu loh. Nah, dia Allah karena kepenuhan kealahan. Jadi tubuh Yesus itu yang kudus, yang mati di Golgota, tapi bukan karena tombak Romawi, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Dahsyat kan? Luar biasa kan? Iya, luar biasa. Saya dulu ya diajari sama kiai saya, sama ustadz saya punya nabi itu matinya diracun. Nabi saya dulu, Nabi Muhammad, matinya diracun ya. Jadi saya ini berani ngomong karena memang begitu. Jadi kalau saya nggak ngomong begitu, justru saya hoax. Nah, jadi mati diracun. Yesus, dia tidak mungkin bisa diracun. Dan ditombak pun dia nggak bisa mati. Kalau dia tidak menyerahkannya nyawanya. Setan nggak berani sama dia. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi kalau saya tanya sama Bapak, udah paham kan ajaran saya kan? Sekarang Bapak diri, udah paham nih. Saya dari pihak Islam lainnya umpama ya. Jawab. Hah? Jangan minta jawaban orang. Ya kan? Pak, Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Enggak. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan. Yesus mati nggak? Enggak. Oh. Iya. Loh, yang mati siapa Pak? Tubuh ya. Tubuh Yesus. Terus Allahnya kok nggak mati Pak? Enggak. Kenapa Pak? Karena dia roh. Roh. Karena apa saya ajarkan ini? Ini Pak, kita baca ya, 1 Petrus 3 Pak ya. 1 Petrus 3 Pak, kita baca. Karena banyak orang Kristen mau tinggal tenang aja, yang penting begitulah. Begitulah, nggak boleh. Nggak boleh Pak, kita orang Kristen harus konsekuen. Yo, 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, bukan ya. Nah, 1 Petrus pasal 3 ayat pertanggungjawaban itu ya. Haleluya. Bukan 1 Petrus 3 ayat ayat 15 Pak. 1 Petrus 3 ayat 15. Saya tidak pernah pakai catatan kalau ngajar gitu. Jadi ya itu tadi ya. 1 Petrus 3 ayat 15 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tetapi kuduskanlah Kristus. Kudus itu dalam bahasa aslinya kadosi. Khususkan Kristus, ya. Khususkan, ya. Tidak boleh ada yang lain yang khusus. Hanya Yesus yang khusus. Tidak boleh ada yang lain. Sebenarnya apa arti Tuhan? Ya. Arti Tuhan itu sesuatu yang kita jauhkan dari semuanya. Yang terpenting dari semua yang penting. Dialah yang kita agungkan. Ya itulah Tuhan kita. Misalnya yang kita agungkan ini. Asal dikit-dikit, jangan, ini kayu saya, jangan. Ayo ke Tuhan, enggak lah, aku ke kayu ini dulu. Inilah Tuhan kita. Walaupun kita bilang Yesus Tuhan. Misalnya gini, Ibu Margaret nih, sudah tahu dia mau jam doa. Jualan dulu lah. Tuhan bilang, kemarin, enggak, aku mau jualan. Tuhan bilang, mari, jualan. Berarti Tuhan dia, walaupun Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan dikendalikan Tuhan Yesus. Tuhan dia itu sebenarnya jualan. Paham nggak? Nah, jadi Tuhan itu segala sesuatu yang terutama yang kita utamakan, itulah Tuhan kita. Makanya kalau Tuhan kita Yesus, harusnya yang kita utamakan, yang paling terutama adalah Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kudus itu kadosi, khususkan Dia ya. Terus di sini kita disuruh mempertanggungjawabkan. Haleluya. Ayat baik, baca baik-baik ya. Ya, baca baik-baik sini ya.
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Artinya kalau ada orang bertanya, haleluya. Haleluya. Misalnya tadi ada orang tanya, hei, Tuhan bisa mati gak? Gak bisa mati. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Yesus mati gak bisa? Gak usah tanya lah. Pusing aku mati gak? Gak boleh gitu. Harus kita jawab. Karena disuruh mempertanggungjawabkan iman kita. Haleluya. Haleluya. Berikan salam-salam. Ini kuat berapa lama ini saya ngajar? Sampai pagi kuat nih. Margaret pedagang. Haleluya. Inilah bedanya kita dengan Yesus. Karena Yesus tidak punya roh manusia. Dia hanya punya roh Allah. Haleluya. Haleluya. Roh Allah itu tadilah, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 5. Bukan. Ini ya, salah saya. Filipi 2 ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 ya. Sudah? Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 6. 3, 2, 1. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah selama 33,5 tahun. Haleluya. Haleluya. Yang sederhananya sebenarnya bisa ya, bahwa secara roh dia Allah seutuhnya, walaupun dia itu manusia seutuhnya. Kenapa saya pakai seutuhnya? Karena banyak pendeta bilang Tuhan 100%, manusia jadi 200%. Kan lebih baik seutuhnya ya. Jadi dia yang rupa Allah tadi kan roh. Ya kan? Mana bisa kita bilang, rupa Allah gini kan, Allah tadi roh, Tuhan roh. Yang dalam rupa Allah roh tadi, bagaimana rupanya kita nggak tahu. Namanya roh. Dia datang ke bumi, Alkitab bilang mengambil rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri, bahkan lebih rendah dari hamba, dan dia rela mati di kayu salib. Yang mati adalah manusianya. Haleluya. Haleluya. Tapi bukan mati karena tobat Romawi. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Haleluya. Haleluya. Di mana ayatnya? Matius 27 ayat 50. Dengan suaranya, aku serahkan nyawa. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita balik berpikir logika, analoginya gini. Jadi kalau Yesus nggak menyerahkan nyawanya, nggak mati. Loh, kalau memang dia bisa mati, ngapain dia harus menyerahkan nyawanya? Mati aja lah. Haleluya. Haleluya. Kenapa ya Yesus itu harus dipatahkan lagi kakinya waktu disalib, terus ditombak lagi, sudah disalib, udah mati, ditombak lagi untuk membuktikan dia mati atau tidak, sampai keluar air kan? Karena tentara Romawi itu mereka sudah terdoktrin dengan imam-imam Yahudi bahwa dia ini adalah anak Allah, walaupun dikatakan sesat, tetapi sebagian tentara Romawi itu percaya bahwa ini anak Allah nih. Kalau bagi kita anak Allah biasa, tapi bagi orang Yahudi anak Allah itu udah sama dengan Allah, menyamai diri dengan Allah. Makanya Yesus dibunuh karena dia menghujat Tuhan, menghujat menurut orang Yahudi. Haleluya. Amin.
Karena ini kan tentara Romawi ini hanya alat saja, karena orang Yahudi kan tuntut dia kan. Nah, tentara Romawi kan pada waktu berkuasa. Nah, kerajaan Romawi kan dulu belum ada Israel kan, belum ada. 1948 baru mereka punya kerajaan, punya negara kan. Nah, jadi mereka minta keadilan sama pemerintahan Romawi. Ini sudah menghujat Tuhan kami, penistaan agama. Nah, makanya saya bilang penistaan agama yang pertama adalah Yesus, menista agama Yahudi. Tapi Yesus, dia tidak menista agama karena dia Tuhan semua orang. Haleluya. 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 Amen. Jadi dia Tuhan semua orang. Bayangkan gini, Bapak punya keyakinan jalan ke surga sana, ibu ini sini, ya. Saya nggak sebut-sebut lah nabi-nabinya ya. Oke, terus Bapak ini sudah punya keyakinan, terus Yesus datang. Hei, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak malu. Kenapa dia pakai kata Bapa? Karena orang Israel memang mereka itu memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Nah, kita mau lihat ini. Benar nggak dia manggil itu? Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 4. Ya ini Yohanes 8 ayat 41. Kita baca ya. Dia memanggil Allah itu Bapa. Ini. Oke. Sudah, kita baca sama-sama. 3, 2, Yohanes 8 ayat 41. Nah, ini dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi, ya. 3, 2, 1. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, jadi dia panggil Bapa itu Allah. Orang Yahudi. Makanya Yesus bilang gini, hei, ini sama orang yang panggil Allah itu Bapaknya. Hei, akulah jalan kebenaran. Bapak ini ya, contoh sini Pak. Bapak ini orang Yahudi. Bapak ini, ya Abah, ya Bapak, ya Bapak kan gitu sama Tuhan nih, sama Allah kan. Terus aku datang, aku Yesus nih. Hei, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menista nggak ya? Ya. Menista itu. Haleluya. Haleluya. Tapi dia nggak menista karena memang dia Allah itu sendiri. Bagaimana Allah mau menista agama? Orang dia lebih tinggi dari agama. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, jadi kita harus jawab. Haleluya. Nah, kenapa ini saya kasih topik pembicaraan kita? Karena kalau saya hanya datang kemari sudah jauh-jauh, terus saya doa, nanti pulang saya, karena gini ya, hadirat urapan itu, ya, itu kalau kita dekat dengan Tuhan langsung dapat. Terus kalau kita sedikit nanti entah ada masalah-masalah Pak, itu bisa hilang begitu aja. Tapi kalau ini pengajaran masuk ke sini, itu sekalipun kita dalam persoalan besar apa ini nggak hilang. Walaupun kita suam-suam buku, pengajaran ini nggak bisa hilang. Tapi kalau menyala-nyala, ya bagus nyala pun. Tapi ketika suam, nah, tapi kalau dia punya ini, dia punya prinsip. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kita roh terus bisa jadi dukun. Iya, tapi kalau hanya baca-baca bisa jadi orang Farisi. Orang Farisi hanya ngomong aja tapi gak dekat dengan Tuhan kan. Nah, jadi harus seimbang. Ngerok sama firman. Haleluya. Haleluya. Karena firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi kita harus mengenal Yesus dengan benar, bahwa dia adalah Tuhan Allah. Dialah satu-satunya Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. 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 Amen. Amin. Amen.
Haleluya. Makanya ya, kalau kita baca, mari kita baca. Ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 16. Sudah ayat 7. Ya. Ya, ini ketika Yesus bangkit baru muncul ayat ini ya. Kisah Rasul 16 ayat 7. Oke? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya. Kalau di 4 Injil ini nggak ada. Yang ada Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Allah, ya. Nah, tapi ketika bangkit dia baru ada ayat ini. Nanti saya sampaikan kenapa ini kok bisa begini. Yuk kita baca satu lagi, Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Sudah ya? Ayat 9. Sudah ya? 3, 2, 1. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Lihat ya, di atas roh Allah, di bawah roh Kristus. Yang tidak punya roh Kristus bukan milik Kristus. Nah, ini ada setelah dia bangkit. Sebelum dia bangkit tidak ada bahasa ini, roh Kristus, roh Yesus. Nah, ketika dia bangkit dari kematian, itu nggak ada lagi yang namanya keinginan tubuh manusianya, nggak ada lagi, nggak ngantuk, nggak lapar, nggak terbatas dengan tembok, ruang dan waktu. Jadi dia bukan utusan lagi, bukan nabi lagi dia. Walaupun dia dulu Allah, datang ke bumi sebagai Allah, roh Allah, walaupun tubuhnya, tapi dia punya gelar nabi kan, dia utusan juga kan. Nah kita baca lagi, kita baca. Ini yang digunakan oleh orang Islam sering. Yohanes 17 ayat 3. Ini selalu digunakan mereka. Ya. Oke. Kita baca. Ini selalu digunakan mereka. 3, 2, Yohanes 17 ayat 3, 2, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika dia bangkit, dia nggak dikatakan diutus lagi, dia bangkit. Dia Allah itu. Waktu dia ke bumi, iya, yang fisiknya itu diutus roh tadi. Allah itu roh. Haleluya. Haleluya. Nah, dia diutus. Ketika dia bangkit, ya dia nggak pakai boleh diutus. Masa sekarang Bapak bilang ini, ya Allah, Yesus Tuhan Allahku, Engkau diutus dah. Masa Tuhan diutus? Siapa yang mengutus Tuhan? Haleluya. Jadi coba kita baca. Sebenarnya nama Tuhan Allah kita siapa? Nama Bapa itu siapa? Ayo kita baca ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Nah, ini Yesus ngomong gini. Ayat yang ke-6 ya. Yohanes 17 ayat 6. Ya, sudah ya. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah benar ya. Aku, kata Yesus, aku telah memberitahukan namamu. Maksudnya nama siapa? Nama Allah. Nama Bapa tadi. Nama Allah tadi. Ya, Allah itu kan Bapa tadi kan. Aku telah memberitahukan namamu yang Kau berikan kepadaku. Haleluya.
Haleluya. Amin. Aku telah menyatakan, aku telah menyatakan namamu. Mengatakan dengan menyatakan beda. Bahasa Indonesia beda. Mengatakan dengan menyatakan beda. Mengatakan beza juga. Sekarang udah teknologi canggih, gampang jelasinnya. Ini ada handphone. Saya ngomong nih sama orang Pontianak, kamu harus begini-begini. Itu namanya mengatakan. Menyatakan, saya harus hadir ke Pontianak. Kan saya mau menyatakan nih. Makanya waktu Yesus bilang, aku telah menyatakan namamu. Artinya Bapa itu sendiri tinggal di dalam dia. Haleluya. Ini yang tidak dipahami si Filipus. Mari kita lihat Yohanes 14. Kalau pendeta aja nggak paham, menurut saya wajar. Muridnya aja nggak ngerti. Muridnya nggak ngerti nih. Yohanes 14. Muridnya nggak ngerti. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14. Ayat 7. Ya, kita baca ya sama-sama ya. Karena Yesus kan selalu bilang Bapa, Bapa gitu ya. Nah, ayat 8-nya aja langsung ya. Ayat 8 ya. Ayat 8-nya. Nanti boleh dibaca dari ayat pertama, tetapi ya penekannya di ayat 8 sampai ayat 10 ini. Oke, kita baca sama-sama ayat 8 sampai 10. 3, 2, 1. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. contoh gini ya. Bapak Filipus nih, Bapak bilang, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Karena kau selalu bilang Bapa mana? Tunjukkan dong. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus ayat 9. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau Tidak mengenal aku. Filipus murid Yesus bukan? Iya. Kenal nggak dia sama Yesus? Benar. Tidak. Kok gimana? Ini kan tidak kenal. Coba baca baik-baik lah. Jadi nggak gampang kenal Yesus itu, Pak. Unik, Pak. Yesus ini unik. Semua orang kenal Yesus. Ini Yesus paling unik, Pak. Jadi saya pernah khotbah di Polis. Saya bilang Yesus ya itu sosok yang ditentangkan dari abad ke abad. Nah, haleluya, haleluya. Jadi, teman, Sejuk kan? sejuk ya, haleluya. Tapi ibu senang nggak dengan pengajaran? Pengajaran begini senang nggak? Senang ya. Senang ya. Karena ada orang yang begini, Pak. Tak peduli, yang penting hura-hura lah, apa-apa. Nggak bisa juga. Ini harus dipertanggungjawabkan iman kita, gitu loh. Itu cocok di konser-konser gini lah. Kalau di gereja gini susah kita jelasin. Paling sini yang sakit, lah sama Yuri apa? Lah banget gitu kan. Ini kan enak. Kita baca nih. Kenal nggak Filipus? Bapak bilang kenal, coba baca. Filipus Ayat 9, Yohanes 14. kata Yesus kepadanya, Telah telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bapak percaya nggak sama Yesus? Ya, saya- Yesus cakap, Filipus kenal dia nggak? Filipus tidak kenal. Yesus loh yang ngomong itu loh. Sudah sekian lama kau bersama aku Filipus, kau tak kenal aku. Itu yang ngomong, yang cakap itu Yesus loh. Ya, Haleluya. Coba kita lanjutkan. Ayo kita lanjutkan. 3, 2, 1. Barang siapa telah melihat aku, maksudnya melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kan Yesus sendiri bingung. Lah, gimana aku mau tunjukkan Bapa kepada kau? Kau kan udah lihat aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa, kan begitu. Nah, kita lanjutkan ya. Lucu ini. Lucu. Kalau kita hayati baca benar-benar lucu. Ya. Makanya kalau banyak orang Kristen itu yang akhirnya pindah keyakinan, yang menurut saya ya hal yang biasa aja, lucu. Nah ini ya, ayat 10 ya.
3, 2, 1. Tidak percayakah engkau bahwa aku ini siapa? Tuhan Yesus di dalam Bapa. Bapa ini yang Allah tadi ya, Roh tadi ya. Dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sekarang gini Pak, umpama saya Yesus nih, saya bilang sama Bapak, Pak apa namanya? Pak Joel. Ya, Pak Joel. Kau udah lama kau sama aku Pak Joel. Umpama saya Yesus nih, kau gak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapak. Yang kuucapkan ini bukan dari diriku. Ini Bapa yang diam di dalam aku. Terus Bapa itu mana? Bapa itu mana? Katanya ada Bapa di dalam Yesus. Bapa itu mana? Ya Bapa itu yang roh itu. Berikan suara Bapa itu yang roh itu tadi. Yang di dalam dia roh Allah itu Bapa. Ya. Haleluya. Nah, itu yang dia bilang. Kamu gak kenal aku udah lama. Aku nggak buat apa-apa kalau bukan itu Bapa yang di dalam aku. Makanya kita baca satu lagi. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 30. Nah, ini dia waktu sama orang Yahudi lah, sampai dia dilempari batu. Yohanes 10 ayat 30. Dia dilempari batu nih sama orang Yahudi. Karena begitulah omongannya. Yohanes 10 ayat 30. Kita baca. Sampai ayat 31 ya, dia dilempari batu. Nah, Yohanes 10 ayat 30. 3, 2, 1. Aku dan Bapa adalah satu. Terus sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi Yesus bilang gini Pak, apa Bapak nggak marah nih? Bapak orang Yahudi nih, Bapak panggil Allah itu Bapak kan? Bapak. Terus Yesus datang, Bapak dan aku satu. Hah? Allah kah kau? Kan gitu. Wah, diambil batu, dilempari Yesus. Yesus bilang, kenapa kau lempar aku? Kau tidak lihat perbuatan-perbuatan yang kubuat? Itu Bapa yang diam di dalam aku, yang melakukannya. Nah, itulah sebabnya mengenal Yesus ini tidak gampang. Harus ada hubungan intim dengan dia, supaya dia singkapkan keberadaannya lewat firman-Nya. Karena kita nggak cukup hanya mendengar suaranya. Kenapa gini? Saya mendengar suaranya, tapi tanpa ini saya ngomong, Bapak kan nggak bisa percaya. Kalau saya jelasin aja, jelasin. Tapi kalau saya pakai firman, Bapak mau lawan firman. Nah, saya pakai firman misalnya, ada gini-gini Pak, ada gini-gini Pak, ada gini-gini. Mana? Baca. Ada gini-gini Pak, ada mana? Baca. Ada gini, baca, baca. Terus tak betul. Bapak melawan saya atau melawan ini? Melawan firman di Alkitab, betul nggak? Iya. Ya ini kan, ini bedanya karena ini susah saya baca lah, kecil. Nah, tapi ini sama, ya kan? Nah, maksudnya tulisannya di dalam sama, tapi ini kan ini kecil. Nah, jadi Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Haleluya. Haleluya. Jadi gini, saya mau kasih tahu ya. Kalau kita bilang Allah, itu belum tentu Yesus Kristus. Tuhan belum tentu Yesus Kristus. Bapak bisa juga Bapak Yoel, Bapak Risuli Lubis. Bisa aja. Nah, Bapak, ini Bapak apa namanya? Padan, ya kan? Sebelum saya tahu nama Bapak Joel, ya saya panggil Bapak. Tapi setelah saya tahu nama Bapak Joel, apalagi kita seumur, Joel, boleh gak? Ya. Boleh, apalagi orang bule manggil bapaknya aja nama kan? Orang bule manggil bapaknya nama kan? Bule itu orang putih. Dia orang putih. Orang putih itu selalu manggil bapaknya itu nama, istri manggil suaminya pun nama. Sama orang sini Bang. Saya heran tuh. Ibu ini juga, tapi saya diam, udah ngapa? Memang di sini begini dia ngomong. Pendeta, pastor dipanggil kau. Itu kan tak boleh.
Tapi itu tidak bisa kita samakan dengan aturan di sana karena bahasa di sini begitu. Kemarin saya tinggal di Bukit Batu tuh, ya kan? Kapan kau sampai? Kamu beginilah. Sebentar-bentar dia bilang pastor, sebentar dia bilang kamu. Itu kalau bahasa Indonesia udah salah, Pak. Nah, jadi begini, kalau yang tua, misalnya umur orang ini 18, umur dia 21, panggil abang. Ya. Nah, kalau dia panggil kayak bapak ini udah tua, apalagi sudah punya anak, dia nggak boleh panggil abang, panggil bapak. Kalau nggak om, paman, kan? Om saja. Om itu apa di sini? Dan selalu orang kalau dia orang timur orang panggil om. Iya. Ya. Udah tahu maksud. Iya. Oh, Ya, biasanya Orang Timur begitu. Om ya. Hah? Orang timur kami panggil om. Oh, orang Indonesia ya. Iya. Jadi begini, Om. kalau kita panggil kau, itu tidak tepat, Sopan. tidak sopan. Tapi kan kamu mau kemana lagi habis ini katanya. Begini kau ya, dari mana kau kata? Tapi sebentar-bentar, pastor, sebentar kau. Aku bilang ya udah. Tapi lihat, Sinam dia tidak mau ngomong itu. Dia sudah tahu, dia tidak pernah ngomong sama saya kamu, kau dia tak pernah. Pastor. Tapi kalau orang Sabah seperti yang antar saya tadi, katanya juga namanya sama dengan Ibu Margaret ya. Iya. Nah, bila kamu nanti pulang, dari mana kamu nanti pulangnya? Dari Keke dari mana? Berapa hari kamu? Jadi kalau saya sudah tahu nama seperti tadi, apalagi umur kita sama nggak jauh beda, saya bisa panggil Joel ya. Joel. Bapak itu berarti bukan nama. Bapak itu panggilan. Nama itu Yesus. Bapak bukan nama. Haleluya. Amin. Jadi Bapak itu bukan nama, Yesus itu nama. Bapak itu adalah panggilan. Jadi kedekatan kita, Bapak. Tapi Bapak kita siapa namanya? Yesus. Paham sampai di sini? Tapi Bapa dan Yesus itu satu, ya sama karena rohnya itu tadi. Haleluya. Coba kita baca. Kita baca ya. Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat 26. Kita sama. Pelan-pelan ya bacanya supaya paham ya. Karena saya juga kadang-kadang terlalu menggebu-gebu juga kecepatan ngomong. Pelan-pelan ya. Yohanes 16 ya ayat 26. Bukan, Yohanes 14 dulu. Yohanes 14 ayat 26. Nah, supaya kita tahu nih, supaya kita nggak bingung kok ada Bapa, ada Yesus, ada ini kan. Nah, Yohanes 14 ayat 26. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam nama siapa? Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Di sini yang mengutus Roh Kudus siapa? Bapa. Coba, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Bapak kan? Ya. Oke, nanti kita baca ayat 16, Yohanes 16. Yohanes 16. Tulis ya, nanti di rumah dipelajari. Yohanes 16. Sudah? Ayat 7. Yang utus Bapak atau siapa di sini? Pelan-pelan biar paham. Pelan-pelan aja. Biar paham. Tadi yang utus ayatnya mengatakan Bapak. Di sini siapa sini? Yohanes 16 ayat 7. 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Pergi maksudnya ke surga ya. Terus sebab jika aku ini siapa? Yesus. Yesus. Sebab kita ganti aja langsungnya biar paham.
Sebab jika Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika Yesus pergi, Yesus akan mengutus dia. Dia siapa di sini? Roh Kudus. Roh Kudus. Tadi yang ngutus siapa? Di sini yang ngutus siapa? Yesus. Masalah nggak ini di pikiran kita? Iya. Nggak masalah, karena bilang Bapa dan aku adalah satu. Iya. Ya nggak ada masalah. Bapak itu ya Yesus namanya. Yesus itu nama, Bapak itu panggilan. Nggak ada masalah. Iya. Kenapa jadi masalah? Dia panggil dia. Makanya di sini kita lihat ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ya. Ayat yang ke-26. Roh Kudus pun dia itu tidak punya nama. Dia datang harus pakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, jadi nama Tuhan Allah kita Yesus aja. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 26. 3, 21. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama siapa? Yesus. Yesus. Jadi Roh Kudus itu juga bukan nama. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah Roh Allah itu, itulah Roh Bapa itu. Nah, Yesus adalah nama. Haleluya. Nah, makanya Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Nah, bagi orang yang tidak mau dekat dengan Tuhan, baca Alkitab baik-baik, ya dia akan kebingungan dengan itu. Tapi kita yang mau baca baik-baik, sampai akhirnya Yesus bilang begini. Yohanes 19. Yesus bilang gini ya. Saya yakin ini banyak orang yang kaget. Yohanes 16 ayat 25. Nih, saya yakin nggak pernah dibacakan, dijelaskan. Ayo, kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat 25. Oke. Kita baca sama-sama ya. Karena Filipus terus mendesak. Tunjukkanlah Bapak itu, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Nah, Yohanes 16, Yesus katakan gini ayat 25. 3, 2, 1. Semuanya ini kukatakan kepada kamu dengan kiasan. Apa itu kiasan? Perumpamaan. Kiasan, oke? Hampir mirip ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan. Perumpamaan, tetapi terus terang memberitakan apa kepada kamu. Dia terus terang. Tadi dia pakai panggilan-panggilan. Ini mau terus terang. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan doa dalam namaku. Nama siapa ini? Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku ini siapa ini? Yesus. Meminta bagimu kepada Bapa. Karena dia Bapa itu sendiri. Bagaimana dia minta ke Bapa lagi? Tuhan Yesus urapi saya, Tuhan Yesus berkati saya. Tuhan Yesus bilang, Bapak, kasih dia. Bapak, ya Yesus itu, dialah Allah itu, dialah Bapa itu. Dialah Tuhan itu. Dialah roh yang di dalam dia itu. Roh yang melayang-layang pencipta. Dia juga dipanggil Roh Kudus kan? Betul. Haleluya. Betul. Dia. Karena tadi namanya kan Yesus. Haleluya. Jadi dalam namaku. Dalam nama Yesus. Makanya kalau kita sudah paham begini, kita tidak bisa disesatkan oleh orang-orang, khususnya orang Islam itu. Yang kecil tetapi kebar lagi. Ini udah jam 10:30, Pak. Sampai di situ saja. Sampai situ dulu ya. Haleluya. Karena banyak kali ayatnya ini nih. Ada berapa ini ayat kalau pakai ayat semua ya? 60 ada kayaknya yang saya catat ya. Sampai di situ dulu ya. Tapi supaya saya puas pulang, segar, saya tanya dulu Bapak, karena ini rumah Bapak. Saya udah datang ke rumah Bapak, capek-capek Bapak tak paham juga. Karena orang Malaysia ini heran Bapak, heran Pak. Dia 3 orang ini nonton TV. Nonton TV. Dengar dulu, heran Pak. 3 orang ini nonton TV. Yang tengah bilang begini. Itu dokter itu, orang pintar itu. Apa kau tahu kata temannya? Yang dia cakap aku tak paham. Semakin cakapnya tak paham, semakin dia bilang pintar. Itu orang Malaysia. Jadi untuk terakhir saya mau kasih. Paham nggak yang saya sampaikan? Ya, Saya nanya ya. Saya nanya.
Tuhan bisa mati nggak Pak? Tidak. Tidak. Yesus Tuhan nggak Pak? Ya, Tuhan. Yang mati di atas Golgota itu Tuhan Yesus bukan? Iya. Ya. Yesus. Ya. Jadi Tuhan bisa mati Pak? Tidak. Tidak. Terus yang mati? Tubuh Yesus. Tubuh kudus. Terus Allah mati nggak? Tidak. Ya. Loh, kok nggak bisa mati Allah Pak? Karena dia roh. Karena dia roh. Tuhan bisa mati nggak Pak? Enggak. Karena Dia roh. roh. Terus Yesus, tubuh Yesus mati nih. Yang bangkitkan tubuhnya itu siapa Pak? Roh Allah. Roh Allah yang diam di dalam mana Di tadinya? dalam Yesus. Ah, ya, ya. Nanti panjang lagi itu nanti ada lagi tuh. Ya. Yesus bukan bangkit hari ketiga. Nanti begini itu yang ngajarin itu. Tadi udah gua ajarkan. Yesus bukan bangkit dari kematian pada hari ketiga, tapi pada detik itu dikubur dia langsung bangkit. Yakir Naik bilang, ini terakhir ya. Yakir Naik bilang begini sama pendeta ada dijebak. Yesus bilang, kau tidak perlu tanda lagi kau kasih, karena tanda Yunus sudah cukup. Hah? Nah, pernah baca ya Bu? Kalau pernah kita tidak usah cari lagi. Yakir Naik bilang bahwa Yunus di perut ikan hidup, betul nggak? Yesus katanya mati di perut bumi. Nah, berarti ini Alkitab kontradiktif. Tidak, Yesus hidup Pak. Dia bangkit bukan hari ketiga Pak dari kematian. Oke, satu ayat lagi ya. Nah, biar Bapak. Satu ayat lagi Pak ya, biar puas ya. Nah, ya. Langsung penuh itu satu lembar. Apa ya? Itu. ya. 1 Petrus 3 Pak. Ya. Ya. Ayat 19 Pak ya. 1 Petrus 3 ayat 19. 1 Petrus. Mulai 18 lah Pak ya, biar tahu siapa yang diceritakan. Petrus 3. Ya. Mulai 18 Pak ya. Tapi begini lebih bagus, tahu apa? Kalau saya ngomong kayak kereta api cepat susah orang paham. Nah, 1 Petrus 3 ayat 18 kita baca Pak pelan-pelan Pak ya. Oke. Apa? 1 Petrus 3 ayat 18. 18. Nah, 18. Oke. Oke. 3, 2, 1. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya Sebagai tadi, yang manusia tadi ya. Nah, tapi rohnya nggak mati ya. Terus sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ayat 9, dia bangkit menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke, yaitu ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menantikan dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, sini Pak, ayat 19 Pak baca. Dan di dalam roh Yesus itu Pak menginjili orang-orang yang mati pada zaman Nuh. Oke, nah, sekarang saya mau tanya, Yesus hidup nggak di dalam bumi tadi? Hidup. Kenapa Bapak bilang hidup? Buktinya mana? Karena rohnya yang dulu pada apa namanya, di dalam roh itu juga ya pergi Jadi yang Yesus katakan benar, tidak bohong. Waktu mereka minta tanda, saya tidak perlu kasih tanda sama kau. Kau bebal, kau bandel lah, bandel. Nah, cukup itu apa? Mukjizat Yunus. Yunus di perut ikan hidup, Yesus pun hidup. Nah, jadi begini Pak, ya. Waktu Yesus bilang, kuserahkan nyawaku, tetap dikubur. Langsung roh dia sendiri membangkitkan dia.
roh yang di dalam dia tadi, ya, roh Allah, roh Yesus, roh Kristus tadi membangkitkan dia, makanya dia memberitakan ini. Nah, dia matinya jam berapa? Jam 3 hari Jumat. Nah, Zakir Naik bilang Jumat jam 3, Sabtu ke jam 3 satu hari, betul lah. Minggu pagi kan bangkit. Nah, makanya dia bangkit dari kematian hari pertama itu, tapi bangkit dari kubur hari ketiga. Bangkit dari kubur terguling batunya hari ketiga, tapi bangkit dari kematian dia udah hidup dah. Ini tadi memberitakan Injil kan? Nah, dia udah hidup. Nah, jadi Zakir Naik ini membuat orang pusing. Bener juga kan? Nggak sampai 3 hari kan? Di sini dia dikatakan bukan jam, tapi hari. Bagi orang Yahudi bukan jam. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. 3 hari kan? Berikan sorak-sorai buat. Haleluya. Ada satu lagi Pak, yang bilang Zakir Naik. Kalau kau makan buah itu mati. Ya kan? Tapi setelah Hawa makan mati nggak? Enggak. Katanya dalam 1 hari Adam itu dalam 1 hari makan buah itu mati. Tapi nggak mati kan? Umur Adam berapa Pak? 900.000 tahun. Nah, mari mati nggak ya? Kata Tuhan sehari itu mati. Ayo, kita baca di dalam, apa itu? Coba 1 Petrus berapa itu? Apa? 1000 tahun itu 1 Petrus 3 ya. 1 Petrus 3 ayat Petrus 3 ya. 3 ayat ya. 1000 tahun coba catatnya, tidak akan muncul ya. 1000 tahun ya. 1000 tahun. Oke. Coba ya. 1000 tahun. 1000 Mazmur. bukan. Itu Kejadian Baru. 1000 tahun. Satu hari. 2 Petrus. Berapa? 2 Petrus 3 ayat 8. Iya. Oke. 2 Petrus 3 Ayat 8. 2 Petrus 3 2 Petrus 3 ayat 8. Kan karena tidak persiapan ya, jadi karena agak lupa di mana. 2 Petrus 3 ayat 8. Oke. Kita baca sama-sama. Mati nggak Adam 1 hari itu? 3, 2, 1. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh diapakan? Lupakan. Jangan lupa ya. Terus, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi ini, bohong nggak Tuhan? Kalau kau makan buah itu Adam, mati kok. Kan itu? Ya. Terus ada matinya? Tidak. Kan dia bilang pada hari itu juga kau mati. Ya. Ketika kau makan itu pada hari itu juga kau mati. Umur Adam tidak sampai 1000 tahun. 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun. 1000 tahun bagi Adam. Iya. Nah, jadi benar nggak kata Tuhan, ketika kau makan buah itu 1 hari itu kau juga mati? Benar nggak? Benar nggak? Iya. Benar. Umur Adam tidak sampai 1 hari Bagi Tuhan. bagi Tuhan. Umur Adam cuma 930 tahun. Tidak sampai 1 hari. Ini kan ya, dengar baik-baik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Paham nggak sih?
Coba kalau nggak paham, bilang nggak paham. Ya. Ini loh. Satu hari 1 hari sama Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi kita. Nah, itu Tuhan bilang sama Adam, Adam, kau jangan makan buah itu. Kalau kau makan buah itu, pada hari itu juga kau mati. Nanti baca di Kejadian. Nah, tapi Zulkarnain bilang dia tidak mati. Tuhan bohong atau tidak? Kalau bilang macam itu bohong lah. Enggak, menurut ayat ini bohong enggak? Tidak. Karena jawabannya dalam Kejadian 55 yang menyatakan umur Adam adalah 930. Ya, jadi umurnya tidak sampai 1 hari kan? Ya. Iya, Tuhan bilang kan kalau kau makan buah itu kau mati pada hari itu, betul nggak? Nah, jadi Adam 1 hari itu mati. Karena 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi Adam. Umur Adam tidak sampai 1 hari bagi Tuhan. 1 hari bagi Tuhan. Oh, ya paham Ustaz. Artinya gini, tanya jawab harus pakai ini. Ya. Tanya jawab harus pakai ini. Tidak bisa tanya jawab pakai ini. Kenapa? Karena kita mau bicara ini. Ya. Kalau kita bicara ucapan Tuhan harus ini. Ya. Tidak boleh ini. Zulkarnain pakai ini. Ya. Dia bilang Tuhan bohong. Ya. Buktinya Adam masih hidup 930. Padahal bagi Tuhan itu tidak sampai 1 hari. Ya. Ini ayatnya. Oh, paham Dia ya. Paham. dia manipulat logika Ah, yang Betul. Haleluya. Paham? ya. Paham. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri kita doa. Haleluya. 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 Oh, rabasaka ya rabasaka takura labayoya takaya lababayoya bababayoya. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami Tuhan Yesus. Pengenalan kami akan Tuhan makin dalam, makin berakar, sehingga kami makin bertumbuh imannya dan berbuah-buah. Oh ya 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 terima inti urapan pengenalan akan Tuhan, urapan-Mu mengalir atas di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan bekerja atasmu. Oh, pengenalan akan Yesus makin berakar, makin dalam, makin luar biasa. Urapi juga ibu ini Tuhan Yesus. Kau yang tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam roh saya merasakan banyak sekali apa yang kau pikirkan. Tuhan Yesus pulihkan, Amin. pulihkan berkati. Yes. Yesus masih. Amin. Yesus berkata kepada Yesus dan bermanfaat. Amin. Uang tidak bisa digantikan, harta benda, bahkan apapun, anak dan apapun tidak bisa digantikan. Tapi Yesus, Yes. Dia yang memberikan. Amin. Terima. Yesus. Ikuti doa. Tuhan Yesus, Engkau masa depan. Yesus harta. Yesus kekayaan. Yesus kepastian. Di dalam Yesus aku dijagai, dipelihara, dilindungi, diberkati. Tuhan Yesus, saya percaya hidupku bukan milikku, hidupku adalah milikmu. Dalam nama Yesus. Ora masyaka ila masyaka la papa sikara la papa sikara la papa sada. Ora masyaka la papa sikara la papa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau telah pertemukan kepada orang-orang yang harus melaksanakan firman, yang mereka akan mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Bani Kedar, Nebayut, kepada orang Melayu, kepada orang-orang Muslim yang selalu memfitnah bahwa Tuhan kami matilah, bahwa Tuhan kami manusialah, bahwa Tuhan kami tigalah, macam-macam iman mereka, biar mereka bisa memahaminya. Tuhan Yesus pemberatan di dalam nama Yesus. Terima in Jesus name. Kuasa Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa pakai in Jesus name. In Jesus name, dalam nama Yesus. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan, menjadi saksimu sehingga banyak orang-orang. Saya percaya Tuhan, mereka ini adalah misimu di muka bumi ini. Mereka adalah benih
yang Tuhan taruh di tempat ini. Amin. Saya bersyukur ketemu orang-orang yang cerdas. Walaupun kadang kami ada problem dalam bahasa, tapi Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kami. Dalam lima penuh Jesus, orang masyarakat lama. Roh Kudus bawa roh untuk menikmati kerajaan. Bawa roh. Semua kami Tuhan memberkati kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Yesus adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan Yesus berkati semua kami yang hadir hari ini. Apa yang dibuat tangan kami berhasil. Kami dibuat Tuhan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati bukan menjadi pengemis minta roti. Kami yakin di dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi. Di dalam Yesus kami tidak kekurangan. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik. Tuhan Yesus, aku tinggalkan mereka. Beberapa hari ke depan aku pulang ke Indonesia, tapi aku sudah tabur benih di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih. Ucapan Oh, syukur mati tadi. atas firman Tuhan yang menjadi satu makanan tubuh rohani buat kami, keluarga dan rekan-rekan di dalam doa. Dan saya percaya bahwa firman ini yang memberikan satu kekuatan dan pengertian sehingga pada malam hari ini saya percaya bahwa Roh Kudus sudah menguasai dan menerangkan di dalam hati supaya kami mengerti. Dan kalau selama ini saya percaya bahwa apa yang saya tidak tahu, maka pada hari ini kami mengerti. Dengan itu ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus, dan Dia mengutus Roh Kudusnya untuk kami mengerti. Dengan itu sebentar lagi, dan saya mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Tuhan, kepada Pak Pandita, dan mengajar kami tentang firman Tuhan. Amin. Dan dengan itu sebentar lagi kita ada minuman, ada sedikit makanan, dan sebelum kita menjamah minuman dan ini